Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketaatan dalam membela kebenaran adalah sikap yang sangat luhur di dalam bingkai kehidupan. Kenikmatan dunia seakan tidak berarti jika dibandingkan dengan pengorbanan jiwa dan raga demi cahaya kebenaran yang akan terus bersinar sampai akhir kehidupan dunia. Seperti kisah sahabat yang mulia ini, sahabat yang dikenal dengan kehidupannya yang fakir, seorang lelaki yang namanya tertulis dalam bingkai sejarah peradaban emas dunia, dan seorang kesatria yang ketika wafatnya meneteskan air mata kita semua. Sang kesatria ini bernama Julaibib radhiyallahu anhu. عنا الغوافي أغفري إلا تخافي من معيش للحق نرغب هاتيا نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي أخبري إلا تخافي من معين الحق نرغب ومنا ما استكنا عزة فينا وسكنا. Sahabat radhiyallahu anhu ini dikenal sebagai seorang yang sangat fakir. Seorang sahabat yang hanya memiliki harta pakaian yang melekat di tubuhnya saja. Seorang yang berselimut langit dan beralaskan tanah dan bertubuh pendek serta tidak begitu tampan ini adalah seorang kesatria yang perjuangannya dan pengorbanannya menggetarkan jiwa. Beliau juga dikenal dengan seorang yang gemar menyenangkan hati orang lain dengan tutur katanya yang penuh dengan candaan. Selain itu, beliau radhiyallahu anhu seorang muslim yang ahli ibadah. Meski hidup dalam kesusahan, akan tetapi Julaibib dikenal tidak suka mengeluh. Dalam sejarah dijelaskan kefakiran yang dialaminya membuat beliau radhiyallahu anhu tidak begitu populer di kalangan kaum Ansor, sehingga banyak di antara para sahabat senior yang tidak begitu mengenalnya dan tidak terlalu diperhatikan, kecuali satu orang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang yang tiada duanya untuk umatnya tanpa pandang bulu selalu menjadi inspirasi dan tauladan yang selalu menjadi contoh untuk umatnya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Julaibib dan memberikan kabar yang menggembirakan baginya, yaitu beliau radhiyallahu anhu ditawari menikah dengan wanita tercantik dari suku Ansar dan sangat dikenal dengan pribadi yang baik. Singkat cerita, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sahabatnya dan berkata kepada sahabatnya tersebut bahwa beliau akan meminang putrinya. Kegembiraan yang tampak dari wajah sang ayah pun tak tergambar lagi karena mendapat keistimewaan yang sangat luar biasa. Perlu diketahui, dalam beberapa sumber sejarah, para sahabat tidak akan menikahkan putrinya kepada siapapun kecuali mereka menawarkan terlebih dahulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apabila Rasulullah menolak barulah mereka menikahkan putrinya dengan orang lain. Hal ini dilakukan karena mereka faham akan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nilai yang sangat berharga melebihi dunia dan seisinya. Singkat cerita, sahabat yang tidak mengetahui hal sesungguhnya ini pun langsung menerima pinangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya Rasulullah pun melanjutkan perihal sesungguhnya bahwa pinangan tersebut bukanlah untuk beliau, akan tetapi untuk Julaibib. Mendengar nama tersebut, sahabat ini pun terkejut dan wajah yang sebelumnya ceria berubah karena ia tahu siapa Julaibib. Singkat cerita, sahabat ini pun dengan adab yang santun meminta waktu untuk berpikir dan berdiskusi dengan istrinya. Ketika sampai di rumahnya, sahabat ini menceritakan kepada istrinya perihal lamaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sontak saja istrinya sangat setuju karena sebuah kemuliaan. Akan tetapi bukan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
melainkan untuk Julaibib. Sang istri pun terkejut dan langsung menolak lamaran tersebut. Ketika hendak memberi kabar kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka menolak, terdengarlah suara wanita beriman, seorang wanita yang memiliki akhlak yang mulia. Ialah putri dari sahabat tersebut. Beliau radhiyallahu anha berkata kepada kedua orang tuanya, "Apakah kalian hendak menolak perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidakkah kalian mendengarkan firman ini? Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Terimalah pinangan itu, karena ia tidak akan menyia-nyiakanku, dan aku tidak akan menikah kecuali dengan Julaibib. Setelah mendengar penuturan putrinya, sang ayah pun langsung menemui Rasulullah untuk menerima pinangan tersebut dan menikahkan putrinya dengan Julaibib. Julaibib radhiyallahu anhu seakan-akan mendapat harta dunia yang tak ternilai harganya, yakni seorang ratu yang amat cantik dan dikenal dengan keimanannya. Akan tetapi, kebahagiaan itu pun terbagi ketika panggilan jihad berkumandang, yang membuat ia harus memilih dengan pilihan yang membingungkannya, antara kebahagiaan dengan istri salehah ataukah kenikmatan yang tiada tara, yaitu syahid di jalan Allah. Dan dengan keimanan yang tangguh, Julaibib radhiyallahu anhu memilih berada di barisan pasukan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan api peperangan pun berkobar. Singkat cerita, ketika peperangan berakhir, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menanyakan siapa saja para sahabatnya yang gugur di jalan Allah. Rasulullah pun menanyakan kepada para sahabatnya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Para sahabat menjawab, "Fulan bin Fulan, wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Para sahabat menjawab, "Fulan bin Fulan, ya Rasulullah." Hingga saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama Julaibib, barulah para sahabat radhiyallahu anhum faham siapa yang dicari Rasulullah. Singkat cerita, para sahabat radhiyallahu anhum mencari jasad sahabat yang mulia ini dan menemukannya di antara 7 jasad pasukan lawan. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghampiri jasad Julaibib sambil berkata, "Dia telah membunuh 7 lawannya." Kemudian mereka membunuhnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan perkataan yang membuat iri para penghuni dunia hingga hari berbangkit, "Sungguh dia adalah aku, dan aku adalah dia." Dalam riwayat, Rasulullah menyebutkan perkataan ini sebanyak 3 kali. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan jasad Julaibib radhiyallahu anhu di atas kedua lengannya tanpa ada alas di antaranya, dan para sahabat pun menggali kubur untuk Julaibib dan meletakkan jasadnya. Inilah kisah manusia terbaik yang pernah menghiasi bingkai sejarah, dan sebagai bukti kepada kita bahwa kebangkitan umat ini ketika mereka menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup, serta meninggalkan perkara yang terlihat seperti noda hitam